Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, kalau Tuhan berkenan, kita akan mulai mempelajari kitab Markus. Injil Markus. Sebuah Injil yang harus kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Karena di dalam dunia ini kita tidak memiliki pengharapan lain selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja Tuhan, mari kita kembali melihat siapa Tuhannya kita. Kita berbicara tentang aku adalah orang Kristen dan aku percaya kepada Tuhan Yesus. Namun ketika ditanya, siapa itu Tuhan Yesus? Siapa Tuhan Yesus yang kita percaya itu? Nah, kita mau melihat di dalam Alkitab. Apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai Tuhan Yesus yang kita percaya itu? Siapakah Dia? Dan apakah Dia adalah benar-benar Tuhan yang patut kita sembah dan kita puji? Bahkan kita ikuti seumur hidup kita. Siapakah Tuhan Yesus itu? Dan di dalam memulai pelajaran kita dari kitab Markus ini, kita mulai dengan ayatnya yang pertama. Dan ayatnya yang pertama ini memberikan kita satu pendahuluan tentang apa yang akan kita baca selanjutnya daripada kitab ini. Sebuah pendahuluan yang seharusnya memberikan kita semangat dan juga kerinduan yang besar untuk terus mempelajari kitab ini. Karena di dalam pendahuluan ini kita akan membahas topik yang disebut pemberi keselamatan bagi kita. Dan ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Bahwa ada Tuhan yang memberikan kita keselamatan. Dan ketika kita berbicara tentang pemberi keselamatan ini, kita sedang berbicara tentang satu-satunya pemberi. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Mengapa demikian? Nah, kita lihat di dalam ayat ini. Di dalam dunia ini kita melihat dan kita mendengar tentang banyak sekali kabar. Zaman dulu koran disebut sebagai surat kabar. Karena memang berisikan tentang informasi-informasi, berita-berita yang terupdate. Makanya disebutnya sebagai surat kabar. Dan bukan hanya dari koran, dari majalah, dari yang namanya kabar dari telinga ke telinga. Sekarang lebih lagi melalui sosial media, kita mendengarkan kabar. Tapi ketika berbicara tentang kabar keselamatan, yang biasa kita dengar di dalam dunia ini adalah kabar buruk dan bahkan hoax atau kabar yang salah. Kabar buruknya yang selalu kita dengar adalah kita manusia adalah orang berdosa. Kita semua adalah orang berdosa dan patut mendapatkan penghukuman daripada Allah. Kita harus berusaha bagaimana caranya supaya kita hidup kudus dan layak di hadapan Tuhan. Tapi kabar buruknya adalah selalu kita dengar bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dalam dunia ini. Semua manusia pernah melakukan dosa. Sedangkan kita sedang berbicara tentang Allah yang sempurna. Yang ketika Dia mengatakan kita harus kudus, kekudusan kita bukanlah kekudusan yang hanya 50% atau bahkan 70% atau bahkan 99,9%. Kekudusan yang Allah maksudkan adalah kekudusan yang 100%. Dan ini bukan kabar baik.
Kalau kita mau jujur terhadap diri sendiri, ini bukan kabar baik untuk kita. Sebab kita semua tahu, jangankan 99,9%, jangan-jangan kita hanya kudus dalam hidup kita ini hanya 5% saja. Selebihnya kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa menghadap Sang Pencipta yang Dia menuntut 100% kekudusan? Ketika umat manusia mencoba mencari tahu bagaimana caranya, umat manusia tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan perkataan kita berusaha. Kita berusaha semaksimal mungkin, sebisa kita, dan kiranya Tuhan bermurah hati. Namun saudara, itu masih kabar buruk. Sebab tidak ada jaminan bagi kita. Dan ketika kita kembali jujur terhadap diri sendiri, menyadari bahwa Allah adalah 100% kudus, maka kita akan berkata, tidak ada harapan bagi kita. Sebesar apapun usaha kita, tidak ada harapan. Dan itu adalah kabar buruk. Dan hoaxnya adalah sebuah pengharapan palsu yang mengatakan kita berusaha semaksimal mungkin dan biarlah Tuhan yang memutuskannya. Seorang pencuri dibawa ke dalam sebuah pengadilan. Dia tahu dia sudah mencuri. Dia tahu dan ingat bagaimana dia mengambil barang orang tersebut. Meskipun ada orang-orang di sekitar dia yang mungkin membela dia. Mungkin dia menyewa seorang pakar hukum untuk membela kasusnya. Tapi jauh di dalam dirinya, dia tahu dia sudah mencuri. Maka fakta apa yang ada di dalam hati dan pikirannya? Hanya satu. Tidak ada harapan bagi dia. Karena dia sudah mencuri dan dia sudah tahu jelas dia mencuri. Maka tidak ada harapan bagi dia kecuali mendapatkan penghukuman. Bagaimanapun usaha kerasnya untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, faktanya adalah dia bersalah. Begitu juga dengan kita orang berdosa di hadapan Tuhan. Bagaimanapun caranya kita berbuat baik, faktanya adalah kita pernah berdosa di hadapan Tuhan. Seorang pencuri tersebut tidak bisa datang kepada hakim dan mengatakan, hakim, ini pertama kalinya aku mencuri. Sebelum ini aku adalah orang baik. Aku selalu menolong orang miskin. Aku selalu membantu orang tuaku. Aku adalah anak yang baik. Ini baru pertama kalinya aku mencuri, maka jangan hukum aku. Meskipun itu baru pertama kalinya, pencuri itu harus tetap dihukum. Demikian juga dengan kita. Walaupun kita bilang, Tuhan, aku selalu berbuat baik dalam hidupku, aku mungkin hanya berbuat dosa sekali saja. Itu sudah cukup untuk membawa kita kepada penghukuman. Makanya saya katakan dari awal, yang kita dengar, yang kita tahu adalah kabar buruk. Bahkan pengharapan palsu. Kabar palsu. Tapi di dalam Alkitab ini, kita menemukan sebuah kabar yang berbeda. Kita baca di ayat 1 dari kitab ini, Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Inilah permulaan Injil. Permulaan dari Injil. Nah, kalau kita membaca kitab Markus, kita akan lihat di sini bahwa Tuhan Yesus di dalam kitab Markus digambarkan sebagai seorang yang selalu giat bekerja. Nah, kitab Injil ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat kitab Injil ini adalah kitab yang satu. Karena yang memberikan firman Tuhan ini adalah Roh Kudus sendiri. Tapi kenapa kemudian Tuhan membuat 4 kitab Injil?
Nah, salah satu tujuan yang kita tahu ketika kita membaca keempat kitab Injil ini adalah Tuhan mau memberikan kita gambaran yang berbeda tentang Tuhan Yesus. Bukan berbeda maksudnya dia adalah pribadi yang berbeda, tapi supaya kita tahu di dalam dia melayani di dalam dunia ini, ada 4 aspek yang perlu kita tahu tentang dia. Yaitu dia sebagai seorang raja, dia sebagai seorang hamba, dia sebagai seorang Tuhan yang melayani di dalam dunia ini. Dan di dalam kitab Markus, dia digambarkan sebagai seorang hamba yang bekerja giat untuk apa? Untuk keselamatan umat manusia. Makanya dalam kitab Markus ini kita tidak melihat tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus. Tidak dibahas. Markus langsung menuliskan tentang awal mula dia melayani Tuhan. Dimulai dari munculnya Yohanes Pembaptis. Setelah itu Tuhan akan mulai melayani dan sampai kemudian dia mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Untuk memberikan kita pengetahuan. Inilah Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri datang ke dalam dunia untuk menjadi seorang hamba. Dalam perkataan Tuhan Yesus sendiri di pasal 10 dari Injil ini dia mengatakan apa? Aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang untuk melayani dan memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka, kepada banyak orang, yaitu yang percaya kepadaku. Jadi ini adalah permulaan. Jadi Markus mengatakan ini adalah permulaan karena ini adalah ayat pertama dari kitab ini. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah ketika dia mengatakan ini permulaan Injil. Nah, Injil artinya secara harfiah adalah kabar baik. Kabar baik. Kabar baik yang tidak akan kita temukan dimanapun kecuali di sini. Ini adalah permulaan dari sebuah kabar baik. Kalau di dunia kita mendapatkan kabar buruk, Alkitab memberitahukan kepada kita ada kabar baik. Kita tidak perlu takut. Di dalam kondisi apapun kita di dalam dunia ini. Seperti contohnya pandemik yang kita alami saat ini. Membuat kita khawatir, membuat kita sangat takut. Dan yang paling kita takuti apa? Tentunya kematian. Kalau virus COVID-19 hanya seperti flu biasa, kita tidak perlu takut. Karena dalam hidup kita sudah berapa puluh kali terkena flu. Dan kita aman-aman saja. Tapi COVID-19 bukan seperti flu biasa. Tapi ini adalah flu yang mematikan. Sehingga semua orang takut. Karena takut mati. Kenapa kita takut mati? Karena kita akan bertemu Sang Pencipta. Kabar buruk, takut di dalam hati dan pikiran kita. Kita berjuang, kita coba melewati setiap permasalahan dalam hidup kita, baik itu pandemik atau apapun. Sebelum pandemik ada penyakit-penyakit lain yang kita juga takut. Kita takut kanker, kita takut TBC, kita takut banyak sekali penyakit. Setelah pandemik ini nanti, muncul lagi nanti pandemik lainnya. Kita melihat dalam sejarah kehidupan manusia, pandemik bukan kata yang baru muncul. Pandemik adalah suatu hal yang terus ada dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi setelah pandemik ini akan muncul pandemik lainnya. Kita terus berjuang. Kita terus berperang melawan segala hal yang membuat kita khawatir dan takut dalam dunia ini. Tapi pada akhirnya, kalau kita tidak mendengarkan kabar baik ini, kita hanyalah orang-orang yang kalah. Kalah. Sudah kalah oleh pandemik, kalah pula ketika kita menghadap Sang Hakim. Sebab kita tidak bisa membela diri kita di hadapan Dia yang sempurna. Tapi firman Tuhan katakan kepada kita, ada kabar baik. Injil. Kabar baik yang bisa kita terima.
Kabar baik yang bisa kita dengar, kita ambil untuk diri kita sendiri, dan kita bisa diselamatkan olehnya. Kita tidak perlu berada dalam situasi terpuruk. Tidak harus tahu berbuat apa-apa. Pasrah. Ketika Tuhan katakan ada namanya neraka, kamu akan dihukum karena dosamu di dalam api neraka, aku pasrah. Kita bukan orang yang pasrah. Tuhan menciptakan kita untuk memiliki pemikiran. Tuhan menciptakan kita manusia melebihi ciptaan lainnya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti dan mengenal tentang Dia. Binatang tidak bisa mengerti dan mengenal Tuhan. Karena bukan untuk itu mereka diciptakan. Tetapi kita diciptakan Tuhan untuk bisa mengenal Tuhan. Karena Tuhan menginginkan hubungan antara Dia dengan kita. Jadi kita manusia jangan menjadi manusia yang pasrah. Ada jalan untuk kita. Ada jalan untuk kita untuk mendapatkan keselamatan itu. Dan kita mendengar itu sebagai sebuah kabar baik. Apakah kita mau mendengar kabar baik ini? Apakah kita bahkan mau menerima kabar baik ini? Saya berharap dan berdoa kita mau menerima kabar baik. Daripada kita tetap berada di dalam kabar buruk. Marilah kita memegang kabar baik tersebut. Nah, apa kabar baik ini? Permulaan Injil atau permulaan kabar baik tentang Yesus Kristus. Kabar baik ini adalah tentang Yesus Kristus. Apa yang baik mengenai Yesus Kristus? Yesus Kristus, siapakah Dia? Apa yang baik kalau kita mendengar tentang Dia? Apakah mendengar tentang Yesus Kristus itu adalah sesuatu hal yang memang baik? Apa yang membuat Dia layak untuk disebut sebagai kabar baik? Bukankah di dalam dunia ini banyak sekali tokoh agama lainnya? Kenapa harus Yesus Kristus yang disebut sebagai kabar baik? Di namanya sendiri, kita bisa tahu kenapa Dia disebut sebagai kabar baik. Yaitu karena Dia disebut sebagai Yesus Kristus. Yesus artinya adalah juru selamat. Kalau dikatakan sebagai juru selamat, berarti Dia adalah seseorang yang ahli untuk menyelamatkan. Koki disebut sebagai juru masak. Kenapa? Karena dia ahli di dalam memasak. Driver disebut sebagai jurumudi. Kenapa? Karena dia ahli mengemudikan mobil. Dan ini disebut sebagai juru selamat. Karena dia memang ahli untuk menyelamatkan. Kata ini atau nama ini tidak bisa disandang oleh orang sembarangan. Dia harus adalah orang yang betul-betul bisa menyelamatkan. Dia adalah orang yang betul-betul mengetahui ke arah mana dia berbicara dan kemana dia akan membawa orang-orang yang dia mau selamatkan. Seorang jurumudi tidak boleh disebut sebagai jurumudi kalau dia tidak tahu membawa mobil dan dia tidak tahu kemana tujuan mobil itu dia bawa. Seorang juru bicara tidak boleh berbicara, tidak boleh disebut sebagai juru bicara kalau dia tidak pandai berbicara dan dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tapi Tuhan Yesus disebut sebagai juru selamat. Karena dia memang tahu bagaimana menyelamatkan dan dia bisa memastikan bahwa orang-orang yang mengikut dia pasti selamat. Kita bertanya kenapa? Kenapa hanya dia yang disebut sebagai juru selamat? Karena memang itulah dia.
Dia adalah Sang Juru Selamat. Di dalam sejarah manusia, Tuhan tidak membiarkan kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita dalam kehidupan kita sekarang tidak pernah tahu bagaimana dunia ini bermula. Tidak pernah tahu. Tapi Tuhan mengungkapkan kepada kita bahwa Dia menciptakan segala sesuatunya, termasuk kita umat manusia. Lalu ketika Dia menciptakan umat manusia ini disebut sebagai Adam dan Hawa, kemudian melakukan dosa di hadapan Tuhan. Yang itu membuat seluruh generasi umat manusia sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, semua ikut berdosa di dalam dosa mereka. Karena mereka adalah perwakilan daripada seluruh umat manusia. Jadi semua kita berdosa. Tuhan sudah memberitahukan kepada kita. Kenapa di dalam hati nurani manusia itu merasa takut untuk mati. Tanpa diajari tentang penghukuman karena dosa, manusia sudah takut untuk mati. Kenapa? Karena ada hati nurani yang Tuhan sengaja berikan bagi kita. Supaya walaupun kita tidak pernah mendengar, kita dari dalam diri sendiri tahu ada satu penghukuman yang akan kita hadapi. Kita bisa lihat ini dari anak-anak. Anak-anak ketika sudah melakukan sesuatu yang salah, ketika kita masih anak-anak, kita menyadari ini. Kita menjadi takut. Kita sembunyikan diri kita karena kita takut. Ada rasa takut di dalam hati kita. Dan itu adalah hati nurani yang bekerja membuat kita sadar apa yang kita lakukan adalah salah dan kita akan mendapatkan konsekuensinya. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita buta. Tuhan memberikan kita pengetahuan ini, ditambah lagi firman-Nya yang memberitahukan kita lebih detail lagi tentang hal ini. Dan Dia di dalam hikmah-Nya juga memberitahukan kepada kita. Sesaat setelah Adam dan Hawa, setelah mereka berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan langsung mengatakan apa? Keturunan si perempuan akan meremukkan kepala si ular. Pada saat itu, Tuhan langsung menjanjikan bahwa akan ada Sang Juru Selamat yang menghancurkan kekuatan maut, kekuatan dosa. Siapa Dia? Tuhan lebih membahas lebih detail lagi. Ketika Dia memanggil Abraham, Dia mengatakan dari keturunanmu seluruh bangsa akan diberkati. Itu juga tertuju bahwa Sang Juru Selamat yang Dia janjikan kepada Adam dan Hawa itu akan lahir dari keturunan Abraham. Kemudian anaknya atau cucunya, lebih tepatnya cicitnya, yaitu Yehuda, diberikan satu janji bahwa dari keturunan Yehuda lah Sang Raja Mesias itu akan lahir. Lalu dari antara anak-anak Yehuda atau keturunan Yehuda yang menjadi raja bagi bangsa Israel, Tuhan kembali memberikan detail kepada Raja Daud. Bahwa dari keturunan Daudlah Sang Raja Mesias itu akan lahir. Dan ketika kita membaca Matius pasalnya yang pertama, ketika kita membaca nama-nama tersebut, kita melihat Abraham, kemudian Yehuda, kemudian Daud, dan kemudian Yesus Kristus. Dia adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang dijanjikan. Makanya disebut sebagai Yesus Kristus. Kristus artinya yang sudah dipilih dan yang ditahbiskan menjadi Sang Juru Selamat. Yesus Kristus yang ditahbiskan Allah untuk menjadi Sang Juru Selamat. Keselamatan kita datangnya daripada Tuhan sendiri. Dan Tuhan inilah yang menentukan siapa yang menyelamatkan kita. Dan Dia telah mentahbiskan
Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Oh, kita bilang, kenapa bukan yang lain? Tuhan bilang, itulah dia. Itulah dia. Sekarang kita cuma mempunyai dua pilihan. Kita mau ikut Tuhan atau kita tidak mau ikut dia. Saudara, kalau kita tidak mau ikut Tuhan, Tuhan tetap Tuhan. Tuhan tetap Tuhan. Dia tidak akan diubahkan oleh karena kita. Kita tidak bisa mengubah Tuhan. Dia yang menciptakan kita. Makanya Alkitab sering menggambarkan tentang manusia itu seperti sebuah, saya tiba-tiba lupa namanya, lumpur yang dibentuk menjadi sebuah vas bunga atau kendi tanah liat. Jadi bagaimana Tuhan mengubah atau seorang pengrajin membuat tanah liat tersebut, demikianlah tanah liat itu. Tanah liat tidak bisa berbicara kepada tuannya atau pengrajin tanah liat, buat aku seperti yang aku mau. Tidak. Yang mengatur semuanya adalah pengrajin tanah liat tersebut. Tuhan yang menciptakan kita. Kalau dia mau jalannya seperti ini, jalannya seperti itu. Kita tidak bisa bilang, oh Tuhan kenapa tidak seperti ini. Tuhan bilang seperti ini, ya seperti ini. Oh kita bilang Tuhan sangat otoriter. Iya kalau kita mau bilang demikian. Tapi dalam bahasa otoriter bukan seperti otoriter yang kejam. Dia membuat ini untuk kita. Kita yang berdosa. Kita yang melawan dia. Sudah selayaknya kita untuk dihukum. Tapi dia memberikan kita jalan untuk selamat. Kabar baik dia berikan kepada kita. Yaitu tentang Yesus Kristus. Sang Juru Selamat. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita umat manusia. Dan di dalam sejarah tentang Yesus Kristus ini, kalau kita membaca kitab Markus ini, satu persatu kita akan lihat apa yang sudah dia lakukan untuk kita. Dia menunjukkan kalau dia adalah Allah. Dia menunjukkan kalau dia itu peduli kepada kita. Dia menunjukkan betapa dia mengasihi kita. Dia menunjukkan bagaimana dia adalah orang yang tidak berdosa. Dia menunjukkan bagaimana dia dipaku di atas kayu salib bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita. Dia menunjukkan bagaimana dia mati di atas kayu salib dengan sengsara hanya untuk kita. Dan bahkan dia menunjukkan bahwa kalau dia berkata, setiap yang percaya kepada Aku akan memberikan kehidupan yang kekal, dia menunjukkan itu bisa terjadi. Karena pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Jadi kalau kita mau bukti, apakah benar kabar baik kalau kita mendengar tentang Yesus Kristus? Alkitab memberikan kita bukti. Dan sejarah umat manusia tidak bisa menolak fakta ini. Bahwa ada seseorang bernama Yesus dari Nazaret yang pernah hidup sekitar 2000 tahun yang lalu. Telah mati di atas kayu salib di bawah pemerintahan kerajaan Romawi. Dan kemudian tiba-tiba tubuhnya tidak ditemukan dari liang kubur sampai hari ini. Sampai hari. Sejarah umat manusia di luar sana, di luar Alkitab mencatat akan hal tersebut dan mereka tidak bisa menolak fakta tersebut. Dan Alkitab menuliskan kepada kita lebih detail tentang fakta tersebut. Jadi ini sungguh adalah kabar baik. Kabar baik tentang Yesus Kristus. Dan di sini bukan hanya dia sebagai juru selamat yang ditabiskan menjadi seorang juru selamat, tetapi disebut sebagai anak Allah. Ketika kita mendengar nama ini, anak Allah, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Ketika disebut sebagai anak Allah, ini bukan seperti hanya sekedar hubungan antara bapa dengan anak. Tapi ini adalah hubungan yang menunjukkan kesetaraan.
di dalam hakikatnya. Ini bukan berbicara tentang seorang gubernur dengan anak gubernur. Ketika dikatakan gubernur dengan anak gubernur, yang gubernur siapa? Bapaknya, bukan anaknya. Tapi ketika kita berbicara tentang bapa dan anak, kita sedang berbicara seperti kita manusia mempunyai anak manusia. Siapa yang manusia? Hanya kita, anak kita juga manusia. Hakikatnya, ketika Allah mengatakan Tuhan Yesus adalah anak Allah, hakikatnya adalah keduanya adalah pribadi Allah. Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Minggu lalu kita bahas tentang Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 3 pribadi tetapi satu Allah. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Yang sama hakikatnya dan sederajat dengan Allah Bapa. Jadi ini adalah kabar baik tentang Sang Juru Selamat yang bukan manusia biasa. Dia memang lahir ke dalam dunia. Dia merasakan kelemahan tubuh manusia. Dia lapar, dia haus, dia butuh istirahat, dia butuh tidur. Hanya tidak berdosa, itu dikatakan oleh Alkitab. Tapi di sisi lain, dia juga adalah 100% Allah. Makanya ketika kita membaca kitab Markus, kita akan melihat orang buta melihat, orang tuli mendengar. Orang yang buta sejak lahirnya, sengaja ditekankan sejak lahirnya. Karena memang manusia tidak bisa mengubah orang itu supaya dia bisa melihat lagi. Tapi Tuhan bisa. Lazarus yang sudah mati, sengaja ditekankan sudah 4 hari di dalam kubur. Tapi dia bisa bangkitkan. Siapa dia? Karena dia adalah Allah. Manusia biasa tidak bisa melakukannya. Hanya Allah yang bisa melakukan. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah sendiri. Sekarang kalau kita mau mempertanyakan, kenapa dia yang harus menyelamatkan? Kenapa harus percaya kepadanya dulu, baru kita bisa diselamatkan? Jawabannya cuma satu. Dia adalah Allah. Kalau dia yang adalah Allah, mengatakan hanya melalui dia, kamu bisa diselamatkan. Maka kamu hanya punya 2 pilihan. Menerima keselamatan daripada dia, atau merelakan dirimu untuk dihukum di dalam api neraka. Itulah Tuhan Yesus. Itulah kabar baik yang kita miliki. Pemberi keselamatan bagi kita hanyalah Yesus Kristus, anak Allah. Saudara-saudari, apakah kita sudah sungguh-sungguh menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita? Mari kita pastikan itu dulu. Sebuah dasar yang sangat-sangat penting untuk kita kembali pikirkan dan renungkan. Karena di luar ini, kita tidak memiliki pengharapan apapun. Yang kita pedulikan di dalam gereja, yang paling utama yang perlu kita pedulikan di dalam gereja adalah apakah kita semua akan bertemu kembali di sorga atau tidak. Jangan kita menjadi orang Kristen yang datang ke gereja, sudah dibaptis, sudah melakukan peneguhan iman, bahkan melayani di dalam gereja, tapi kemudian tidak sampai ke sorga. Semuanya akan menjadi sia-sia. Tanpa kita betul-betul menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita bisa memperjuangkan apapun di dalam dunia ini. Termasuk gereja kita bisa perjuangkan. Tapi kalau kita semua pada akhirnya mati dan dihukum di dalam api neraka, semuanya sia-sia. Tidak ada gunanya. Apakah kita sudah betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus?
Apakah kita sudah betul-betul menerima kabar baik ini dan sungguh-sungguh mengaminkannya, bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya Allahku, juru selamatku, dan aku akan mengikut Dia seumur hidup. Dan itu terpancar dari bagaimana cara kita hidup, apa yang kita ucapkan, apa yang kita putuskan di dalam hidup kita. Sebelum kita melakukan sesuatu, adakah kita berdoa kepada Tuhan? Kita mau mengungkapkan sesuatu, baik di hadapan siapapun, adakah kita betul-betul mendoakannya? Atau kita hanya berbicara dari diri sendiri? Berarti Tuhan Yesus belum ada di dalam diri kita. Karena kita lebih mengedepankan diri kita daripada Dia, yang adalah Tuhan kita. Apakah kita dalam bekerja, kita bekerja untuk Tuhan? Atau kita bekerja untuk memuaskan keinginan duniawi kita? Berarti kita belum sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dan ekstrim yang lebih ekstrim daripada itu, apakah kita mengeraskan hati dan mengatakan, aku tidak peduli tentang Tuhan? Maka kita akan dihukum. Saudara-saudara, ada kabar baik untuk kita semua. Dan kabar baik ini adalah ada juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa, yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Jadi mari kita betul-betul memastikan akan hal ini dalam hati dan pikiran kita, betul-betul, Tuhan, aku mau percaya kepadamu dan aku mau mengikut Engkau. Dan setelah itu, setelah kita betul-betul sudah percaya kepada Tuhan, maka kita bisa mengatakan seperti contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Di dalam kitab ini sendiri, di dalam pasal yang sama, kita melihat satu contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus terhadap kita. Ayat 38 dari pasal ini dia mengatakan apa? Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, mari kita bekerja. Bekerja untuk mengabarkan Injil. Maka gereja yang ada di tempat ini, kita sebagai gereja Tuhan, tugas kita yang paling utama adalah untuk mengabarkan Injil. Kita harus pergi dan mengabarkan Injil. Makanya kita belajar Injil. Kita belajar, kita pelajari, dan kita sebarkan. Karena ini adalah satu-satunya kabar baik yang dimiliki oleh umat manusia. Maka segala pelayanan yang ada di dalam gereja, apapun itu, baik itu persekutuan maupun perayaan-perayaan tertentu, maupun pelayanan-pelayanan yang di luar daripada gereja, harus memiliki tujuan, yaitu untuk mengabarkan Injil, bukan untuk memperkaya jemaat, tapi untuk mengabarkan Injil. Gereja bukan ada untuk menebalkan isi kantong kita semua, tapi gereja ada untuk kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan dan bersama-sama menjadi saksi bagi Tuhan. Kalau kita masih bertanya, aku tidak bisa melakukan itu, kenapa aku harus melakukan itu? Kembali ke dasarnya. Berarti kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti kita harus bertobat dan percaya. Kalau tidak, kita dihukum. Tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, perkataan Tuhan ini kita akan aminkan. Dia memberikan kita kabar baik, Dia menugaskan kita untuk mengabarkan kabar baik. Maka kita akan berkata, aku akan melakukannya dengan sukacita. Mari kita memastikan keselamatan kita, dan setelah itu bersatu untuk Injil.
Bukan untuk siapa-siapa. Untuk Injil. Agar Injil bisa tersebar. Gereja ini jangan menjadi gereja yang hanya untuk diri sendiri. Gereja ini kita mau menjadi saksi Tuhan di lingkungan kita. Kemudian di seluruh Batam. Kemudian bahkan di seluruh Indonesia. Kalau Tuhan berkenan. Dan kalau bisa ke seluruh dunia. Kalau Tuhan berkenan. Karena itu memang tugas kita. Mengabarkan Injil. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Untuk mengerti akan hal ini. Mari kita berdoa.